Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan gelar M.Hum. Saya adalah salah satu dosen di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Kusumanegara Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Timur. Izinkan saya pada saat ini untuk menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT yang disusun dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam PDD UKT PT ini akan saya sampaikan 3 unsur, yaitu pertama unsur pengajaran, yang kedua unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, lalu yang ketiga adalah unsur pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh para mahasiswa pada semester 2 di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Kusumanegara. Nah, ini adalah gambaran secara umum pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah Bahasa Inggris di Prodi PGSD. Yang pertama adanya rancangan pembelajaran semester. Seperti yang telah diketahui bahwa RPS ini dibuat oleh dosen pengampu agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan terarah. Dalam mata kuliah Bahasa Inggris ini, saya menyusun rancangan pembelajaran semester sekitar 2 atau 3 bulan sebelum pembelajaran dimulai di awal semester. Rancangan pembelajaran semester ini diberikan di pertemuan pertama di kelas Bahasa Inggris, yang biasanya akan saya share melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp Group. Rancangan pembelajaran semester yang saya susun terdiri dari 30% teori dan praktek memiliki porsi sekitar 70%. Teori 30% ini terdiri dari teori-teori mengenai tenses dalam bahasa Inggris, seperti yang diketahui bahwa gramatika atau tata bahasa merupakan hal yang penting agar suatu kalimat atau tuturan dapat mudah dipahami. Oleh karena itu, teori 30% yang berupa teori-teori atau materi mengenai English tenses diberikan kepada mahasiswa sebagai materi penguat atau sebagai materi yang akan membuat mereka mengingat kembali materi-materi tentang tenses yang sudah pernah mereka dapatkan di jenjang SMP, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Kemudian ada praktek sekitar 70%. Praktek 70% ini digunakan untuk meningkatkan 4 kompetensi, yaitu kompetensi reading, speaking, writing, dan listening. Dalam meningkatkan kompetensi reading, mahasiswa diarahkan untuk menguasai reading comprehension, yaitu memahami bacaan, sehingga mereka akan diberikan beberapa artikel untuk memahami apa topik artikel tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan. Lalu untuk writing sendiri, mahasiswa akan diberikan tugas untuk menulis karangan sederhana dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tentunya disusun dengan rumus atau formula yang ada pada English tenses yang berlaku dan sesuai dengan konteksnya. Lalu untuk praktek listening, mahasiswa akan diarahkan untuk mengakses situs pembelajaran bahasa Inggris, yaitu British Council, yang di dalamnya sudah ada arahan pembelajaran untuk menguasai kompetensi listening, termasuk di dalamnya ada worksheet yang harus dikerjakan dan ada file audio yang harus didengarkan. Terakhir yaitu kompetensi speaking. Untuk speaking ini saya menggunakan aplikasi berbasis Android. Seperti yang diketahui bahwa mahasiswa saat ini sudah banyak sekali yang menggunakan smartphone, terutama yang berbasis Android. Maka saya memanfaatkan kondisi ini dengan mengarahkan pembelajaran untuk praktek speaking menggunakan aplikasi berbasis Android English Practice, yang di dalamnya terdapat beberapa fitur yang akan membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi speaking mereka.
Para mahasiswa diarahkan untuk mengeksplorasi aplikasi English Practice ini untuk meningkatkan kompetensi speaking mereka, lalu mereka akan melakukan rekaman, kemudian file audio dapat dikirimkan kepada saya sebagai dosen pengampu. Untuk pembelajaran bahasa Inggris diterapkan sinkronus sebesar 50% dan asinkronus sebesar 50%. Sinkronus bisa dilakukan melalui Zoom Meeting dan Google Meeting, sedangkan asinkronus saya lakukan melalui Google Classroom atau WhatsApp Group atau YouTube. Lalu selanjutnya, dalam mata kuliah Bahasa Inggris ini saya melakukan pendekatan Student Centered Learning dalam pembelajaran dengan menerapkan beberapa metode yang bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris mereka, yaitu diantaranya metode pembelajaran small group discussion, cooperative learning, lalu self-directed learning, kemudian ada project-based learning. Penerapan pendekatan student-centered learning ini akan terasa sekali dalam menggunakan metode self-directed learning, di mana mahasiswa ketika ingin meningkatkan kompetensi speakingnya, mereka akan menggunakan dan mengeksplorasi aplikasi Android yang saya sarankan, yaitu English Practice. Mahasiswa akan melakukan belajar mandiri dengan banyak sekali mengeksplor fitur-fitur tanpa khawatir dengan rasa malu atau rasa sungkan dengan lingkungan sekitar atau dengan teman-teman mereka. Self-directed learning ini ternyata dalam penerapannya mampu meningkatkan kemampuan mereka, terutama dalam hal speaking. Terakhir adalah mengenai instrumen penilaian. Penilaian yang dilakukan dalam bahasa Inggris ini ada 3 hal yang akan disorot oleh saya sebagai dosen pengampu, yaitu produk hasil kerja, yang kedua adalah keaktifan atau psikomotorik, yang ketiga adalah sikap. Untuk delivery, interaction, and assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery itu penyampaian materi saya berikan melalui beberapa aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi English Practice, yaitu dalam hal speaking, kemudian Google Classroom untuk reading dan writing. Lalu ada online meeting melalui Zoom atau Google Meet untuk menyampaikan materi-materi terkait tenses. Sedangkan situs British Council sangat membantu saya dalam penyampaian materi lebih lanjut mengenai praktek listening. Lalu untuk kegiatan interaction atau interaksi terjadi antara dosen dan mahasiswa, lalu mahasiswa dan mahasiswa. Interaksi dosen dan mahasiswa dapat terlihat melalui WhatsApp Group, lalu Google Classroom, lalu melalui online meeting Zoom atau Google Meet. Tentunya ketika menjawab diskusi atau ada aktivitas tanya jawab, online meeting Zoom dan Google Meet selalu diadakan. Tetapi ketika mahasiswa dalam tugasnya menemukan kendala-kendala, maka mereka akan mendiskusikannya dalam WhatsApp Group. Sedangkan Google Classroom memiliki peran sebagai wadah ketika mahasiswa harus memberikan feedback terhadap tugas yang diunggah oleh temannya. Jadi, secara tidak langsung, semua mahasiswa diminta untuk aktif. Untuk assessment, sudah jelas ketika produk atau hasil kerja itu diunggah dalam Google Classroom, maka sudah ada tempat untuk penilaian. Tentunya sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan instrumen penilaian yang telah disiapkan. Lalu untuk penilaian assessment sikap akan dilakukan melalui online meeting. Lalu untuk keaktifan atau psikomotorik tentunya bisa dapat dilihat melalui ketepatan mereka dalam unggahan produk hasil kerja dan memberikan feedback. Untuk assessment saya sudah menyiapkan instrumen penilaiannya. Selain sebagai dosen home base di STKIP Kusuma Negara pada program studi PGSD, saya juga dipercaya untuk mengemban tugas tambahan dalam pengajaran, yaitu saya menjadi tutor untuk tutorial online di Universitas Terbuka pada program studi Sastra Inggris Minat Penerjemahan. Saya adalah dosen dengan rumpun ilmu linguistik dengan minat penerjemahan, maka ketika saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tutor dalam tutorial online di
program studi sastra Inggris minat penerjemahan ini akan menjadi obat bagi saya ketika saya merasa saya harus memotivasi diri saya dan saya harus terus mempelajari apa yang sudah menjadi keilmuan saya. Di dalam kegiatan saya mengajar sebagai tutor pada tutorial online, saya memiliki tugas, yaitu pertama melakukan bimbingan dan arahan untuk mahasiswa melalui forum diskusi dan juga menilai tugas-tugas mereka. Untuk setiap aktivitas pembelajaran sebelum dimulai, dari pihak universitas terbuka selalu memberikan surat tugas. Tugas saya sebagai tutor pada tutorial online di universitas terbuka ini tentu saja tidak mengganggu kegiatan saya atau aktivitas pengajaran saya maupun aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain, karena tugas tutor pada tutorial online ini justru membantu saya agar lebih aktif dalam bidang pengajaran. Dan tentunya ini sudah sesuai dengan keilmuan saya.